Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi teman-teman sekalian, semester 1, semester 2 ya. Semester 2 A1. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Materi hari ini tentang masalah hukum Islam. Sub pembahasannya tentang masalah metode ijtihad. Ini yang sudah masuk di dalam ruang kelas ada 38, berarti sudah separuh lebih. Ini kalau kita laksanakan perkuliahan maka hukumnya sah. Dan ada beberapa yang baru perjalanan mulai proses masuk ke ruang kelas Zoom. Baik, akan kami share screen ya untuk materi tentang metode berijtihad. Ini sebenarnya ada di dalam kitab-kitab mutabaroh ataupun kitab atau buku usul fikih itu ada. Silakan sampean minjam bukunya di Fakultas Hukum Uniska Kediri atau sampean beli ya. Beli tentang masalah usul fikih. Kemarin kita sudah bahas tentang masalah fikih. Kemudian hari ini kita bahas usul fikih. Usul fikih ini nanti membahas tentang masalah beberapa metode ataupun cara berijtihad para ulama ketika membuat hukum atau membuat produk hukum. Ini penting karena nanti kalau sampean paham tentang masalah metode ataupun cara berijtihad, sampean berarti sudah 50% punya modal untuk akan menguasai tentang hukum Islam. Seperti itu. Karena kalau sampean paham ini, maka ilmu-ilmu yang lain itu akan mudah untuk dipahami. Baik, yang pertama tentang masalah metode para ulama ketika berijtihad ya. Ijtihad itu artinya adalah bad'ul was'i. Artinya mendalami atau menggali ya, menggali beberapa hukum. Artinya dasarnya tentu adalah Al-Qur'an, hadis ya. Tapi metode para ulama ketika berijtihad ini macam-macam. Ada ijma, kemudian ada qiyas, ada istihsan, kemudian ada maslahah mursalah ataupun disebut dengan istislah ya. Ada istishab, kemudian ada uraf, ain, ra, fa itu ya. Uraf itu kalau dalam bahasa kerennya itu adat istiadat. Kita tahu bahwa yang namanya adat istiadat ini merupakan pijakan sebuah hukum, seperti itu kan. Karena asal muasal hukum positif ya, asal muasal hukum yang dibuat oleh negara kita itu asalnya adalah hukum adat. Hukum adat, kebiasaan ini bisa menjadi sebuah pijakan hukum. Kemudian syar'u mangkoblana. Syar'u mangkoblana ini adalah syariat yang ada sebelum Nabi Muhammad. Artinya apa? Syariat-syariat yang sebelum Nabi Muhammad itu seperti syariatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Contohnya adalah khitan, sunat atau khitan ini adalah syariatnya Nabi Ibrahim. Tapi sampai sekarang yang namanya sunat kan masih diikuti oleh umatnya Nabi Muhammad. Atau hukumnya adalah sunnah. Khitan oleh, orang khitan ya oleh kan itu. Itu adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu ada dari Al-Qur'annya ya tentang masalah khitan. Kemudian satu dzari'ah. Ini nanti akan membahas tentang masalah sesuatu yang akan mengarah ke jalan maksiat seperti bermain judi atau main kartu. Itu kan sesuatu jalan nantinya akan menuju ke
maksiat, maka di situ hukumnya tidak boleh. Kemudian mazhab Syafi'i itu ada hukum-hukum yang telah diterapkan oleh masa-masa sahabat, baik sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Dari beberapa metode para ulama ketika berijtihad, ya, ijtihad itu adalah menggali hukum sendiri, Mbak. Seperti kemarin yang saya singgung, mazhab Syafi'i ini boleh berijtihad sendiri, artinya tidak boleh taklid, ya. Berbeda dengan kita ini wajib taklid, kan gitu. Karena tingkatan kita belum mujtahid. Nah, syarat mujtahid kemarin sudah saya singgung, syaratnya apa? Satu, hafal Al-Quran, hafal hadis, kemudian hafal usul fikih, pintar usul fikih, kitab fikih alim, kemudian tata bahasa Arabnya luar biasa, kemudian ilmu mantek, ilmu balaghah, ya, ilmu sastra Arab. Nah, maka kalau sudah menguasai hafal Al-Quran, ilmu dasar fikih, kemudian usul fikihnya, maka boleh berijtihad sendiri, membuat hukum sendirilah, ataupun istinbatul hukum sendiri. Beberapa metode para ulama, termasuk ijma' qiyas, ini akan saya protoli satu-satu, akan kami oncei satu-satu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ijma'? Ijma' ini bukan jima' loh ya. Kalau jima' itu kan kumpul antara suami dan istri, tapi kalau ijma' ini adalah kesepakatan para ulama tentang suatu hukum. Contoh ini, sepeninggalnya Nabi Muhammad, yaitu kesepakatan terhadap sesuatu. Sepakat. Yang namanya kesepakatan, ya sepakat, itu bisa menjadi hukum, produk hukum. Contoh seperti ini. Contoh ijma' atau kesepakatan, contoh ijma' mengenai kebolehan beristri lebih dari seorang dengan syarat-syarat tertentu, dan suami wajib berbuat adil. Ini kalau Al-Qur'annya adalah fa'in khiftum masna wa sulasa wa ruba', yang memang Al-Qur'an memerintahkan bahwa laki-laki boleh beristri lebih dari 2. Dan bukti kesepakatan itu dituangkan di dalam Undang-Undang Perkawinan. Sampeyan silakan lihat di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 itu ada membahas tentang masalah bagi seorang suami yang akan beristri lebih dari 1, maka harus izin dari istri yang pertama, kemudian harus mengajukan permohonan poligami di pengadilan agama sesuai dengan wilayah hukumnya, kan. Ini saya juga pernah dapat klien untuk mengajukan permohonan poligami. Alhamdulillah diizinkan, karena yang terpenting istri yang pertama, kemudian istri atau calon istri yang kedua itu siap untuk dipoligami. Maka itu nanti pasti akan diizinkan. Itu adalah contoh kesepakatan. Dan banyak sekali contoh-contoh yang lain ataupun ijma' yang lain, ya, yang kesepakatan terkait dengan pengangkatan Khalifah Abu Bakar pada waktu itu. Abu Bakar diangkat sebagai khalifah setelah wafatnya Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat Abu Bakar diangkat secara aklamasi, sepakat. Artinya para sahabat itu sepakat mengangkat sahabat Abu Bakar menjadi khalifah. Ini namanya adalah ijma'. Kemudian contoh yang lain, contoh ijma' kesepakatan para sahabat untuk mengangkat, ini ada ya, untuk mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi SAW. Kemudian ijma' terkait dengan kodifikasi Al-Quran. Kita tahu bahwa di zamannya Rasulullah, Al-Quran itu belum terkodifikasi, belum dibukukan. Apakah ini bid'ah? Katanya orang-orang itu kan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad, bahasanya bid'ah. Kodifikasi Al-Quran ini terjadi di masa sahabat siapa ya, Utsman, ya. Karena pada waktu itu banyak sahabat yang hafal Al-Quran meninggal dunia ketika perang. Nah, ini kalau yang hafal Al-Quran mati semua, meninggal semua, nah, nanti Al-Quran kan akan hilang. Oleh karena itu, ada sahabat yang sepakat
untuk mengkodifikasi Al-Quran atau membukukan Al-Quran. Karena pada waktu itu Al-Quran itu kan tercecer ya. Ada yang ditulis di dalam tulang, ada yang tertulis Al-Quran di pelapah kurma ya, dan lain sebagainya. Di kulit-kulit juga, kulit unta. Kemudian dibukukan, tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Apakah ini bid'ah? Sesuatu yang diada-adakan? Ya betul. Yang namanya bid'ah itu kan ada dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah ini selama di situ tidak bertentangan dengan syariat, saya kira tidak masalah. Nah, ini banyak dari golongan minhum ya, dari kubu sebelah, aliran sebelah yang selalu bid'ah-bid'ahkan organisasi lain. Itu tidak boleh sebenarnya. Kodifikasi. Pak, mohon maaf, Pak. Ada yang belum di-ACC. Kodifikasi Al-Quran ini adalah merupakan contoh ijma atau kesepakatan ulama atau kesepakatan para sahabat. Kemudian yang keenam, slide yang keenam atau metode para ulama ketika berijtihad ya, metode para ulama yang berikutnya yaitu menggunakan qiyas. Qiyas ini adalah analog. Analog itu berarti menyamakan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Kan banyak sesuatu atau problem yang ada di masyarakat sehingga di situ menimbulkan suatu madorot, tapi di situ tidak ada dalilnya nasnya. Contohnya adalah narkoba ya. Narkoba itu tidak ada dalil Al-Qur'annya. Coba saya mencari tentang ayat yang mengharamkan narkoba. Tidak ada. Sampai cari dalil yang mengharamkan whisky ataupun asoka, minuman homer, dan lain sebagainya. Apakah ada di dalam Al-Quran? Tidak ada. Akhirnya para ulama menganalogikan ataupun mengkiaskan sesuatu permasalahan yang muncul yang di situ tidak ada keterangan ayat Al-Qur'annya. Ini bisa jenengan lihat apa yang dimaksud dengan kias. Kias itu adalah menyamakan hukum suatu masalah yang belum ada nasnya dengan hukum suatu masalah yang sudah ada nasnya. Karena adanya persamaan ilat. Ilat itu adalah ngain lam tak ya, tak marbuton. Ilat itu artinya penyebab atau alasan. Ini ilat, ini bahasa Arab namanya ya. Alasan, suatu sifat yang menjadi dasar untuk menetapkan hukum. Nah, ini nanti bisa jenengan lihat di dalam kias itu ada rukun ya, rukun kias. Kias itu artinya analog ya, menyamakan sesuatu yang tidak ada dalil nasnya. Pak, mohon maaf teman-teman ada yang belum di ACC. Rukun kias ini yang pertama adalah asal. Asal itu artinya pokok. Kemudian far'un itu artinya cabang. Kemudian hukum asal ini, hukum asalnya narkoba ataupun whisky itu apa? Khomer. Hukum asal itu berarti sesuatu yang ada dalilnya di dalam Al-Quran. Seperti ya ayyuhalladzina amanu innamal khomru ya. Innamal khomru wal maisir wal ansab. Hukum asalnya adalah khomer. Ilat ini adalah penyebab atau alasan. Kemudian yang kelima adalah hukum cabang. Jadi rukun kias itu ada 5. Yang pertama pokok, cabang, hukum asal, ilat atau penyebab alasan, dan hukum furu'iyah ataupun cabang. Kita lihat contohnya seperti apa. Contohnya seperti ini. Hukum asal, larangan meminum khomer. Sejenis minuman yang memabukkan atau iskar. Memabukkan itu bahasa Arabnya adalah iskar. Yang dibuat
dari buah-buahan dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir itu. Jadi enggak ada keterangan yang menjelaskan narkoba, yang menjelaskan whisky, yang lain sebagainya. Semua minuman yang memabukkan, apapun namanya, apapun jenisnya, dilarang diminum dan diperjualbelikan untuk umum. Ilatnya adalah iskar ataupun memabukkan. Contohnya ini. Contoh rukun qiyas, asal pokok yaitu adalah khomer. Far'un atau cabang seperti whisky, asoka, anggur merah, dan sejenisnya. Nah, sekarang ini kan banyak minuman-minuman keras. Minuman keras itu bukan seperti boto, batako, semen, itu bukan. Minuman keras itu yang di situ ada ilat semacam iskar ataupun memabukkan. Ini adalah termasuk far'un, whisky, asoka, anggur, dan lain sebagainya. Sekiranya di situ memabukkan. Hukum asalnya apa? Yaitu larangan meminum khamr sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam Al-Qur'an ya. Bahwa minuman khamr dulu memang boleh. Tapi karena di situ ada penyebab, ada para sahabat sing mabuk karena madorot atau mafsadah dari minuman khamr, minuman keras itu sangat luar biasa. Maka yang awalnya hukumnya boleh kemudian diharamkan karena melihat apa madorotnya. Akhirnya turun ayat Al-Qur'an yaitu tadi ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Dan nanti bagaimana kalau minum khamr untuk obat karena sudah berobat di mana-mana tidak sembuh kecuali minum khamr. Ini boleh. Namanya kan darurat. Darurat itu tapi ada batasannya. Qadrul hajat ya, sesuai dengan kebutuhan. Tidak boleh berlebihan. Tapi kalau tujuannya adalah untuk lisyifa, dawa untuk obat, ini hukumnya bisa berubah seperti itu. Kemudian ilat atau penyebab di dalam minuman khamr atau minuman keras yang dilarang oleh Al-Qur'an, ilatnya sama-sama memabukkan. Whisky, asoka, anggur merah, ini ilatnya sama dengan khamr. Ilatnya sama-sama memabukkan. Kemudian hukum cabangnya adalah hukumnya haram. Sesuai dengan hukum taklifinya seperti itu ya. Sambil absen ya, dimulai sekarang. Ini teman-teman yang sudah masuk, sudah saya ACC, ada 51 peserta ini. Ada yang baru masuk lagi nih, ya Allah. Monggo yang sudah masuk silakan absen, nanti ketinggalan ya risiko. Untuk kias ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya lanjutkan tentang metode ijtihad para ulama dengan istihsan. Istihsan ini biasa dilakukan oleh para madhab ya. Istihsan itu adalah menganggap sesuatu baik. Ini paling mudah ini, Pak. Jadi kalau kita paham usul fikih, jadi untuk menyikapi suatu permasalahan nanti sangat mudah sekali. Karena ini banyak permasalahan-permasalahan ataupun problematik ya di masyarakat tentunya. Ini banyak masalah-masalah yang tidak, artinya belum terselesaikan, belum terjawab, artinya belum dirumuskan oleh tim Basul Masail. Permasalahan waqi'iyah ataupun faktual itu kan banyak sekali di masyarakat. Seperti bagaimana hukumnya aborsi kan gitu ya. Bagaimana hukumnya tato, bagaimana hukumnya operasi plastik, bagaimana hukumnya. Ini banyak sekali masalah-masalah yang baru muncul. Karena zamannya sudah berubah. Ya, zamannya sudah berubah. Jadi tentunya masalah-masalah itu banyak yang muncul. Nah, kalau kita paham usul fikih, insya Allah semua problematika di masyarakat yang ada hubungannya dengan hukum Islam
pasti akan terjawab. Baik, akan saya jelaskan tentang masalah istihsan. Istihsan ini adalah menganggap sesuatu baik, yaitu cara untuk menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Ini contohnya adalah pencabutan hak milik atas tanah untuk pelebaran jalan. Nah, pencabutan hak milik ini hukum asalnya kan tidak boleh. Tapi kalau untuk kepentingan umum, pelebaran jalan, apakah boleh? Boleh. Karena apa? Di situ dianggap ada kebaikan dan kemaslahatan. Misalkan untuk pembebasan tanah, untuk apa? Untuk masjid, untuk makam atau kuburan, pembebasan tanah untuk yayasan, pembebasan tanah yang terpenting adalah untuk kepentingan umum, jalan tol misalkan, atau untuk yang lainnya. Selama di situ ada kemaslahatan, ada istihsan, dianggap baik secara umum, maka boleh-boleh saja. Kemudian pembuatan irigasi untuk mengairi sawah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Apakah ini bid'ah? Tidak. Karena apa? Di situ ada nilai kebaikan atau nilai kemaslahatan. Alon-alon gitu nih, Mbak. Istihsan sudah, kemudian metode para ulama yang berikutnya adalah maslahah mursalah ya, ataupun istislah. Maslahah mursalah ini artinya atau definisinya adalah menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan. Ini paling enak ini. Ini sesuai dengan ditegakkannya hukum syariat. Syariat itu ditegakkan untuk kemaslahatan, bukan untuk pendoliman ya. Kadang-kadang orang yang baru belajar Islam, ini dia sudah kemelelet. Kemelelet itu apa? Sudah berani mengkafirkan orang lain, sudah berani membid'ahkan orang lain. Dia belum memahami hukum Islam atau dasar hukum Islam secara kafah, secara menyeluruh. Karena Islam, agama Islam itu sejatinya adalah rahmatalil alamin. Rahmatalil alamin apa? Rahmat, kasih sayang untuk seluruh semua makhluk yang ada di dunia ini, bukan orang Islam tok. Rahmatan lil alamin itu berarti kan semua makhluk. Semua makhluk itu berarti semua yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maslahat ini ya, gitu. Tapi kadang-kadang kan agama ada golongan minhum. Ini kalau bahasa saya minhum ya, golongan sempalan yang lain itu minhum. Dia baru belajar Islam sudah berani mengkafirkan orang lain, sudah berani menghina orang lain, sudah mengklaim yang bukan golongannya adalah wajib diperangi. Lah ini pemahaman yang salah. Itu bukan jihad itu namanya. Itu bukan jihad. Kalau jihad di zaman sekarang ini Indonesia dalam keadaan tidak perang ya. Jihadnya jenengan ya cukup belajar. Belajar ini juga termasuk jihad fisabilillah khair namanya. Sabilillah, bukan perang. Karena apa? Negara kita dalam keadaan tidak perang. Kecuali kalau negara Indonesia dalam keadaan perang, maka bela negara kita perlu dengan apa? Militer kan gitu. Tapi kalau dalam keadaan tidak perang ya kita boleh bela negara dengan politik, bela negara dengan pendidikan, bela negara dengan ekonomi sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Jadi tidak harus perang. Perang itu kan penafsiran yang salah itu ya. Contoh untuk maslahah mursalah yaitu adalah pemungutan pajak ini, penarikan pajak penghasilan untuk kemaslahatan masyarakat dalam rangka pemerataan pendapatan sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an mengadakan. Jadi masalah pajak itu walaupun toh tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Qur'an, secara jelas di dalam Al-Qur'an, tapi di situ ada nilai maslahat. Karena apa? Pajak, pemungutan pajak ini fungsinya atau digunakan untuk kemaslahatan masyarakat atau seluruh rakyat Indonesia untuk pembangunan, alokasinya ya, untuk
Intinya kembalinya ke masyarakat. Kemudian mengadakan LP, lembaga pemasyarakatan. Ini untuk para nabi ya. Apakah ini ada di dalam Al-Quran? Tidak ada. Kemudian uang. Uang ini kan tidak ada di dalam Al-Quran. Cuma kalau zaman dahulu kan alat tukar menukar itu dengan menggunakan apa? Emas dan perak ya. Nah, tapi kalau sekarang menggunakan uang. Tapi uang digunakan ini dalam rangka untuk jual beli muamalah, dalam rangka apa? Untuk kemaslahatan. Ijazah. Ijazah ini tidak ada di dalam hadis ataupun Al-Quran, tidak ada. Akte kelahiran, tidak ada. Surat nikah, ya kan? Tidak ada surat nikah, akte kelahiran. Tapi ini dibuat sebagai apa namanya bukti dokumen yang dimiliki oleh atau bukti ya, merupakan bukti bahwa jenengan telah melakukan nikah misalkan. Atau akte kelahiran juga ini kan nanti bisa digunakan untuk yang lainnya. Tapi ijazah, akte kelahiran, surat nikah ini tidak ada di dalam Al-Quran. Apakah ini bid'ah? Tapi yang jelas surat nikah, uang, kemudian pajak, akte kelahiran, surat nikah ini adalah merupakan maslahah mursalah. Diciptakan karena untuk kemaslahatan. Apakah ini haram hukumnya? Tidak. Kadang-kadang kan orang mengklaim itu kan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad, namanya bid'ah, mengada-ada. Tidak seperti itu. Selama di sini ada kebaikan, insya Allah Allah itu ridho. Orang yang terdekat dengan Nabi Muhammad ya, seperti sahabat Utsman, sahabat Umar, Sayyidina Ali. Ini juga mulai muncul ya. Ijtihad itu mulai muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad. Karena tidak semuanya disampaikan oleh Nabi Muhammad. Corok zaman biyen renek mobil ya Mbak ya. Zaman Rasulullah itu kan tidak ada mobil, tapi sekarang sudah ada. Berarti wong sing di mobil bid'ah. Ya ora wong mobil itu bisa merupakan mobilitas, merupakan alat untuk berdakwah ya kan. Mobil bisa digunakan untuk kebaikan dan lain sebagainya. Apakah itu bid'ah? Tidak. Ini dasarnya maslahah mursalah. Kemudian istishab belum. Kemudian uruf ataupun adat istiadat. Definisi dari uruf ataupun adat istiadat adalah kebiasaan yang baik berupa perkataan atau perbuatan. Uruf ini ada dua, uruf soheh dan uruf fasid ataupun fasad batil. Untuk yang uruf soheh, contohnya adalah peringatan maulud atau peringatan maulid Nabi besar Muhammad SAW dan Isra Mi'raj. Apakah ini merupakan tradisi yang diharamkan? Saya kira tidak. Ini banyak ulama-ulama ya, banyak ulama-ulama yang muktabaroh tentunya, ulama-ulama yang punya sanad keilmuan sampai ke Kanjeng Nabi, yang memiliki atau yang dekat dengan Rasulullah lah. Dia juga banyak ini para ulama sufi ataupun ulama torekoh, ulama-ulama madhab yang mengadakan peringatan atau hari kelahiran Nabi Muhammad dan Isra Mi'raj. Ini juga ada aliran yang lain mengklaim maulid Nabi, mengadakan maulid Nabi adalah bid'ah. Kemudian uruf yang fasid atau rusak, contohnya adalah seperti kebiasaan mabuk ini ya. Mabuk ini gharat soheh, gharat fasid. Ada tujuan untuk kerusakan terhadap saraf ataupun akal manusia. Kemudian akad riba. Riba ini jenisnya banyak sekali ya. Ada riba IP, riba iyad, riba macam-macam, nasiah dan lain sebagainya. Riba ini juga termasuk uruf kebiasaan yang diharamkan sebenarnya. Tapi untuk masalah riba nanti bisa dipolitisi sebenarnya. Seperti kredit mobil, kredit motor ini bisa
bukan riba, tapi niatnya utang itu boleh, Mbak. Sampai kredit mobil, kalau cash itu 200 juta, berhubung kredit, nilainya menjadi 300 atau 250. Lah, kelebihannya itu sampai niati utang ya. Ini boleh. Tapi kalau tidak diniatin hutang ya, maka riba itu kan ada kelebihan di situ. Kemudian akad hurur. Hurur itu semacam penipuan dan khotor ini namanya akad yang membahayakan. Akad hurur ataupun khotor ini juga secara hukum Islam dilarang memang. Hurur itu penipuan, Mbak. Kan banyak sekali sekarang ini jual beli yang di situ ada penipuan. Mungkin peminjaman uang di online atau jual beli secara online ya kan. Mungkin barangnya tidak sesuai dengan fakta. Ini juga ada unsur hurur. Nah, berarti di situ pembeli dirugikan. Apakah hukumnya boleh? Hukumnya tidak boleh kalau ada hurur penipuan. Artinya itu dilarang oleh syariat. Kemudian syar'u mangkoblana. Syar'u mangkoblana itu sin, ro, ain, mim, nun, koba, lam, nun ya. Syar'u mangkobla itu adalah syariat umat sebelum Nabi Muhammad. Atau prinsipnya boleh selama ada penjelasan dari Al-Quran. Contoh khitan, sunat. Ini ada di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 123 ya. Dan surat Al-Baqarah 183, hai orang-orang yang beriman telah diwajibkan pada kamu semua berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Karena yang namanya puasa ini terjadi sejak Nabi Adam. Mulai Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Bahkan ke kita. Tabi'in, para sahabat tabi'in, kemudian para ulama warasatul anbiya sampai ke umatnya Nabi Muhammad sampai ke kita. Nah, ini termasuk syariat-syariat yang terjadi sebelum Nabi Muhammad. Khitan juga demikian. Khitan ini sunnah hukumnya. Tapi kalau yang namanya puasa itu kan ada yang wajib. Puasa wajib maupun puasa sunnah. Khitan ini bagi laki-laki hukumnya adalah sunnah. Orang khitan bagaimana? Ya orang masalah. Tapi nikmat yang khitan ya. Itu adalah syar'u mangkoblana. Kemudian saddud dzara'i ya. Saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah ini artinya adalah mencegah sesuatu yang menjadi perantara kerusakan atau mengarah kepada hal maksiat.